Hai teman-teman, selamat datang di video presentasi kami. Kalian pernah kan membaca buku seperti novel, buku pengetahuan, cerpen, bahkan buku pelajaran? Kalian pasti sering banget kan melihat kalimat yang suku kata pertamanya ditulis dengan posisi menjorok? Ya, paragraf. Kita akan membahas apa sih paragraf itu dan apa saja sih jenis-jenisnya. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama teman-teman kita yang akan menambah ilmu dan pengetahuan kita. Hai teman-teman, nama saya Marita Martia, Prodi Komputerisasi Akuntansi dari LP3I Pasar Minggu. Hai teman-teman, nama saya Arifin Rihadi, Prodi Komputerisasi Akuntansi dari kampus LP3I Pasar Minggu. Hai teman-teman, nama saya Neneng Hasana dari Prodi Komputerisasi Akuntansi LP3I Pasar Minggu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salsa Faradila Sandi dari Prodi Komputerisasi Akuntansi dari kampus LP3I. Tonton videonya sampai akhir ya. Jika penjelasannya terlalu cepat, boleh dijeda dulu. Paragraf merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari materi bahasa Indonesia, seperti aku dan dia. Semua informasi bisa disampaikan melalui paragraf. Pada kesempatan ini, di kelas Bahasa Indonesia, kami ingin membahas topik tentang paragraf. Pengertian paragraf. Secara umum, paragraf bisa diartikan sebagai rangkaian kalimat yang membentuk suatu gagasan yang utuh. Mari kita simak apa saja paragraf berdasarkan tujuan dan maksud dari paragraf itu. Yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf narasi adalah jenis paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologis dan memiliki alur gagasan yang pasti. Jenis paragraf ini biasanya digunakan sebagai media dalam teknik menulis yang menuntut penggambaran alur cerita yang runtut dan juga jelas. Struktur jenis paragraf narasi biasanya banyak digunakan dalam teks fiksi yang menggunakan kisah sebagai topik utamanya. Ciri-ciri jenis paragraf narasi adalah menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan, dirangkai dalam urutan waktu, berusaha menjawab pertanyaan apa yang terjadi, dan ada juga konflik. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi itu jenis paragraf yang menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas, sehingga pembaca mendapat gambaran objek dengan nyata. Teknik menulis paragraf ini mengandalkan indera, bukan indera bukti loh. Karena menggunakan indera, jadi pembaca seolah-olah bisa benar-benar melihat, mendengar, meraba, merasa objek yang diceritakan dalam paragraf. Objek yang dideskripsikan dalam paragraf dapat berupa manusia, benda, tempat, waktu atau masa, dan sebagainya. Ciri paragraf deskripsi itu menggambarkan objek secara jelas, memberi kesan seolah-olah pembaca melihat atau mendengar atau merasakan secara langsung dan terfokus pada objek yang diceritakan. Jenis paragraf ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembaca dan memicu imajinasi mereka tentang cerita tersebut. Tiga, paragraf eksposisi. Apa itu paragraf eksposisi? Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang menampilkan kejadian suatu peristiwa dengan tujuan menceritakan kembali. Teknik menulis paragraf ini yakni menyajikan peristiwa atau objek dengan cara menjelaskan, menerangkan, dan memberitahukan informasi tertentu agar pembaca mengetahuinya. Gaya penulisan pada paragraf ekspositif adalah bersifat informatif. Bedanya dengan paragraf deskriptif itu apa? Bedanya adalah paragraf eksposisi dapat pula menginformasikan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh alat indera. Jenis paragraf eksposisi memiliki ciri-ciri menjelaskan informasi bersifat faktual dan menunjukkan analisis objek terhadap fakta. Yang keempat, paragraf argumentasi.
Paragraf argumentasi itu jenis paragraf yang menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat dari sang penulis terhadap isu tertentu yang disertai dengan data dan fakta. Dalam jenis paragraf ini, penulis mengutarakan pendapat beserta alasannya. Jenis paragraf ini biasanya menampilkan sumber ide dari pengamatan, analisis, atau pengalaman. Kemudian, paragraf argumentatif akan ditutup dengan kalimat kesimpulan. Jenis paragraf argumentasi memiliki 3 pola, yakni pola analogi, pola generalisasi, dan pola hubungan sebab akibat. Paragraf persuasi. Apa sih paragraf persuasi itu? Paragraf persuasi adalah jenis paragraf yang menempatkan gagasan untuk membujuk atau mengajak pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan maksud sang penulis. Struktur paragraf persuasi memiliki unsur ajakan, anjuran, atau pemberitahuan pada pembaca dengan maksud tertentu. Dalam paragraf ini, sang penulis perlu menampilkan bukti, data, dan fakta untuk meyakinkan pembaca. Jenis paragraf persuasi memiliki ciri berusaha mempengaruhi pembaca dan bersifat mengajak atau menghimbau. Paragraf berdasarkan kalimat utama. Kehadiran paragraf dalam teks biasanya ditandai dengan penulisan yang menjorok ke dalam di baris pertama. Seperti yang kita ketahui, satu paragraf harus memiliki ide pokok dan serangkaian kalimat yang berhubungan satu sama lain yang dapat ditemukan. Selain tujuannya, jenis paragraf juga dibagi berdasarkan letak kalimat utamanya, seperti berikut ini. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di awal. Jenis paragraf ini bersifat deduksi, yang gagasannya berkembang dari umum ke khusus. Kalimat utama paragraf deduktif berada di awal paragraf, sedangkan kalimat penjelasnya berada tepat setelah kalimat utamanya. Paragraf induktif. Paragraf induktif itu jenis paragraf yang berkebalkan dari paragraf deduktif, yakni gagasan utama paragraf induktif berada di akhir kalimat dalam paragraf. Jenis paragraf induktif pasti akan diawali dengan penyebutan peristiwa kasus atau penjelasan yang berfungsi untuk mendukung gagasan utama. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif merupakan jenis paragraf yang memiliki letak kalimat utama berada di tengah paragraf. Paragraf ini paling unik di antara jenis lainnya. Posisinya diapit oleh kalimat-kalimat penjelas di awal dan di akhir paragraf. Nah, jadi itu dia jenis-jenis paragraf yang harus kita ketahui. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian baru tahu? Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan kepada kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada. Udah kan? Sampai jumpa.